ini anak baru kelas 6 SD melahirkan. Ada apa di balik itu? Dia hamil, yang menghamili adalah Om A. Dalam kasus ini, dalam tanda kutip memang kakaknya menjual adiknya. Fenomena tentang open BO ini kan sudah cukup lama ada di Mataram. Muncullah tren di kalangan anak-anak. Ada gaya hidup. Kalau HP, kalau nggak iPhone bukan HP di kalangan anak-anak. Anak perempuan kebutuhannya macam-macam, mulai dari baju, kemudian jilbab, kemudian aksesoris, manikur, pedikur, macam-macam lah ya. Yang secara ekonomi mungkin tidak bisa terpenuhi, tapi karena dia ngelihat circle-nya memakai itu, dia berusaha untuk memenuhi supaya dia bisa ngikutin tren itu. Pemirsa, selamat datang di podcast NTB 1. Dalam episode kali ini, saya Atim Laili akan memandu sesi diskusi kita untuk membahas salah satu isu menarik tentang fenomena open BO di kalangan pelajar di Kota Mataram. Fenomena ini bukan hanya mencemaskan secara moralitas, namun juga memunculkan aspek persoalan yang lebih kompleks, mulai dari masalah ekonomi, lingkungan sosial, serta lemahnya perlindungan terhadap anak. Nah, oleh karena itu, untuk membahas isu ini secara mendalam, telah hadir bersama saya di sini Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Madim. Iya. Baik, sebagai perkenalan dulu Bapak, mohon diceritakan dulu bagaimana pengalamannya untuk memberantas isu-isu perlindungan anak Bapak yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, memang kalau kita bicara soal kasus perlindungan anak memang cukup banyak ya, mulai dari isu perkawinan anak, kemudian kasus kekerasan seksual, terutama kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, kemudian yang terakhir ini ya mungkin yang sedang juga viral adalah kasus anak-anak yang terlibat di dalam prostitusi. Memang menjadi PR kita bahwa ternyata anak-anak kita belum sepenuhnya aman sih di sekitar kita. Baik Bapak, jadi terbaru yang sempat menggemparkan kita bahwa ada seorang kakak yang tega untuk menjual adiknya sendiri Bapak nih kepada pria hidung belang. Nah, kira-kira bisa untuk diceritakan dahulu terkait dengan kronologinya seperti apa Bapak? Ya, jadi sebenarnya LPA itu mendapat informasi dari UPT DPPA Lombok Barat ya, bahwa ada seorang anak yang baru kelas 6 SD melahirkan di rumah sakit. Jadi isu awalnya adalah isu soal bagaimana dengan pembiayaan si anak gitu loh, karena kan ini awalnya nggak tercover BPJS. Nah, bagaimana kemudian LPA yang kemudian hadir di sana menjadi penjamin untuk perawatan anak itu, kemudian menguruskan untuk BPJS-nya dan akhirnya clear. Nah, di sisi itu tadi kan kemudian kita juga akhirnya bertanya, ini anak baru kelas 6 SD melahirkan. Ada apa di balik itu? Nah, kemudian kita dalami, awalnya memang tidak sesuai dengan yang fakta yang ada, tapi akhirnya kemudian si anak mengaku bahwa dia hamil, yang menghamili adalah Om A gitu. Nah, dia melakukan pertama kalinya itu bulan Juni 2024, bulan Juli yang kedua kalinya, dan yang ketiga kalinya itu di bulan Agustus tahun 2024. Nah, kemungkinan besar penyebab kehamilannya itu yang hubungan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 ini tadi. Nah, kita gali lagi, kok bisa perkenalan dengan Om A? Ternyata dia diperkenalkan oleh kakaknya, dan dia sampai kepada cerita bahwa setelah melakukan hubungan seksual dengan Om A yang pertama kali, dia diberi HP oleh kakaknya. Nah, sehingga kemudian terungkap bahwa oh iya, ternyata dalam kasus ini dalam tanda kutip memang kakaknya menjual adiknya. Gitu. Baik, ini salah satu contoh yang sangat miris Bapak terkait dengan lagi-lagi korbannya adalah terhadap seorang anak, apalagi di sini usianya juga masih di tanda kutip Bapaknya masih sekolah dasar kalau sekolah misalkan dasar. Kita lihat. Kelas 6 sekolah dasar. Baik. Jadi kejadian pertama berarti itu di kelas 5 Iya. sekolah dasar. Nah,
Tapi ini memang menjadi problematik yang sangat kompleks ya. Ketika kemudian saya coba menggali lagi. Akhirnya ketika sudah tahu, oh ini kakaknya juga terlibat, saya coba gali dari kakaknya. Ternyata kakaknya baru melahirkan juga. Kakak perempuan. Jadi munculnya kakak perempuan. Bukan anak laki-laki. Iya. Nah, kakaknya baru melahirkan, dan saya coba gali lagi dari kakaknya. Kenapa sampai kemudian melakukan hal tersebut? Ternyata pada saat itu memang dia sedang ditagih hutang, yang kemudian dia tidak bisa berpikir, suaminya tidak ada di waktu itu tidak ada di sana, suaminya itu waktu itu ada di Bali, ya sudah dia melakukan itu. Dan ironisnya si A itu juga pernah dilayani oleh kakaknya. Dan yang lebih miris lagi bahwa si A itu, si kakaknya itu, sudah pernah, istilahnya sudah masuk dalam dunia itu sudah sejak SMP kelas 1. Apa pangkal masalahnya, kan ini yang kemudian jadi persoalan. Ternyata ketika kemudian kita dalami, pertama adalah memang pengasuhan yang bermasalah. Anak-anak ini dari keluarga yang dalam tanda kutip bermasalah. Antara kakak dan adik ini beda bapak. Kemudian ibunya ada di Malaysia, dia tinggal terlunta-lunta. Akhirnya kemudian si adik dibawa sama kakaknya samaan di rumahnya. Nah, di sisi lain mungkin juga ada faktor gaya hidup ya yang kemudian juga mempengaruhi, yang kemudian ya akhirnya masuk ke dunia. Jadi dari sini Bapak dapat kita simpulkan bahwa si pelaku ini juga pernah menjadi korban begitu ya, dari cerita yang Bapak sampaikan. Mereka korban. Baik, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini salah satu contoh nyata ya terkait dengan adanya bukti kalau misalkan di Kota Mataram ini ada kasus open BO. Nah, sekarang kita coba tarik dari aspek yang lebih luas lagi. Kira-kira Bapak Joko bisa menjelaskan tentang bagaimana kondisi terkini terkait dengan tingginya Bapak ya angka open BO di kalangan pelajar yang ada di Kota Mataram, Bapak. Iya, saya ingin membandingkan tahun lalu sebenarnya kasus open BO tidak terlalu muncul ya di Mataram. Yang muncul di tahun lalu itu lebih ke anak-anak LC, anak-anak yang kemudian bekerja di kafe-kafe menemani tamu gitu, yang sebenarnya mungkin saja juga akan menjurus ke arah prostitusi. Tetapi tahun ini sepertinya prostitusi menjadi cukup menarik, umpamanya di teman-teman Polres Mataram tahun yang operasi Pekat kemarin ada 2 kasus. Itu ada anak pelaku, anak korban. Anak pelaku dalam artian anak yang kemudian menjadi mucikari, tapi juga ada anak yang kemudian dijual. Di Polda juga ada kasus yang sama, anak menjadi pelaku, bahkan ada anak yang menjual orang dewasa. Nah, ini angkanya cukup menarik, ditambah dengan kasus ini. Nah, ini menjadi PR kita sebenarnya, apakah kasus-kasus serupa itu ada? Memang dari banyak informasi yang kemudian kita kumpulkan gitu ya, memang fenomena tentang open BO ini kan sudah cukup lama ada di Mataram. Tahun 2014 kita sempat melakukan penelitian di sekolah-sekolah, itu memang juga ada kasus-kasus open BO di kalangan pelajar yang waktu itu juga angkanya juga cukup banyak. Nah, kalau yang dulu itu memang juga sama ya, itu dari circle anak-anak itu umpamanya si A berteman bertuju gitu. Nah, itu bertuju itu circle-nya adalah mereka saling jual. Si A bisa menjual si B, tapi sisi lain si B bisa jual A. Jadi mereka berganti posisi dalam circle itu. Nah, ketika dia ketemu dengan pelanggan si C umpamanya, si C juga punya circle. Nah, ini yang kemudian saling mengisi begitu. Sehingga kasus ini agak sulit untuk kemudian kita tembus. Umpamanya untuk kita masuk ke circle
pemakai saja, user, itu kita juga susah. Iya. Itu. Nah, kalau misalkan kita tarik kembali Bapak, tadi sebelum di dalam pembuka kita sudah melirik sedikit kalau misalkan masalah ini adalah sebuah masalah yang sangat kompleks, bukannya terkait dengan aspek moralitas semata Bapak ya. Nah, jadi kalau misalkan kita membahas tentang faktor pendorong yang paling dominan Bapak dari anak-anak ini, kenapa terlibat dalam kasus ini, bagaimana Bapak? Pengasuhan. Faktor yang dominan adalah pengasuhan. Kita dalam banyak case yang kita temukan, dia berasal dari keluarga yang bermasalah. Minimal yang saya temukan, umpamanya contoh, dia korban kawin cerai. Orang tuanya mungkin juga korban kawin anak dulu. Jadi orang tuanya menikah pada usia anak, ketika kemudian dia menjadi orang tua, dia tidak siap, akhirnya bercerai. Padahal udah punya anak. Nah, anak ditinggalkan, dia menikah lagi, anak tinggal sama papunya umpamanya. Atau dia harus pergi ke Malaysia atau pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, anak kemudian ditinggalkan di rumah yang seringkali tanpa ada pengawasan, tanpa ada pengasuhan yang memadai. Inilah yang kemudian menyebabkan anak-anak kehilangan arah. Ya, setelah anak-anak ini kehilangan arah, resiliensinya bermasalah, muncullah tren di kalangan anak-anak. Ada gaya hidup. Kalau HP, kalau nggak iPhone bukan HP di kalangan anak-anak. Anak perempuan kebutuhannya macam-macam, mulai dari baju, kemudian jilbab, kemudian aksesoris, manikur, pedikur, macam-macam lah ya. Yang secara ekonomi mungkin tidak bisa terpenuhi, tapi karena dia ngelihat circle-nya memakai itu, dia berusaha untuk memenuhi supaya dia bisa ngikutin tren itu. Cara paling mudah di situ. Nah, apalagi kemudian orang tua tidak melakukan pengawasan. Oh, anaknya punya HP baru. Saya nggak ngasih uang kok dia punya HP baru, uangnya dari mana? Nah, ini yang seringkali lagi-lagi ternyata memang lingkungan orang tua ini sangat menentukan. Nah, belum lagi kemudian lingkungan belum semuanya memiliki kepedulian terhadap anak-anak. Berarti dapat kita simpulkan Bapak kalau faktor dominan atau faktor utamanya di sini adalah karena pola pengasuhan yang masih kurang tepat gitu Bapak ya? Iya. Baik. Ketahanan keluarga lah. Iya, ketahanan keluarga. Baik, dalam aspek ini Bapak kira-kira tantangan yang Bapak hadapi selama mengatasi kasus-kasus seperti ini apa Bapak? Tantangan utamanya adalah pertama, kita memang negara yang tidak memiliki sistem pengasuhan. Kita tidak pernah disiapkan untuk ngasuh anak, padahal itu wajib. Takdir kita, sebagian besar dari kita akan berumah tangga, dan setelah berumah tangga kita akan ngasuh anak. Tetapi negara tidak pernah hadir untuk menyiapkan kita untuk menjadi orang tua. Kita tidak pernah dapat pembelajaran soal bagaimana cara berkeluarga, pembelajaran soal ngasuh anak, nggak ada. Kita buat anaknya coba-coba, ngasuh anaknya juga coba-coba. Dengan menggunakan ilmu kita ketika kita kecil, itu yang kita terapkan kembali ketika kita kemudian menjadi orang tua. Baik. Nah, kira-kira dari permasalahan yang ada ini Bapak, mungkin solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, terutama keluarga Bapak ya, karena kan tadi faktor penyebab utamanya ada di dalam keluarga. Solusi terbaik yang bisa Bapak berikan atau sarankan Bapak, atau mungkin nanti dalam aspek kritik juga boleh untuk disampaikan. Ya tadi, pemerintah harus sekarang berpikir bagaimana kemudian melakukan pembangunan kapasitas keluarga. Itu yang harus dilakukan. Mulai dari yang paling kecil. Artinya anak-anak harus sudah disiapkan juga dong. Artinya kita tidak bisa kemudian hanya berfokusnya pada anak. Nah, ini kan lagi tren ini, ada istilah anak terdampak KDM. Kang Deddy Mulyadi, anak-anak terdampak KDM dimasukkan di barak militer. Itu kan kita kesannya yang bermasalah itu hanya anak doang. Jadi yang diperbaiki itu anak saja. Padahal anak ini
mesinnya salah satunya yang juga mempengaruhi adalah orang tua. Harusnya ketika anak masuk barak militer, sekali waktu orang tuanya juga harus masuk barak militer dong. Dibina juga dong. Nah, ini yang maksud saya. Artinya ini harus disiapkan paripurna. Jadi untuk menangani ini, anaknya juga harus dibina. Dalam artian anak, dalam artian umum. Artinya anak-anak yang kita bicara soal umpamanya anak-anak dari kecil soal pendidikan seks itu harus diajarkan. Mulai dari PAUD, mana bagian-bagian yang tidak boleh dipegang. Nanti sudah SD sudah kita ajarin soal kedewasaan, menstruasi seperti apa. Kenapa? Karena kalau SD, sekarang kan anak kelas 4, kelas 5 sudah haid. Iya, betul. Tapi pelajaran soal haid ternyata seringkali didapatkan di SMP. Di pelajaran biologi. Nah, ini kan kegagalan kita untuk kemudian mendidik teman-teman ini. Apalagi ketika kemudian dia sudah SMP, SMA. SMA itu sebenarnya anak-anak minimal sudah harus dibekali dengan bahwa dia harus siap untuk menikah. Jadi kurikulumnya harusnya dibuat itu. Jangan hanya bicara soal kurikulum ya fisika, matematika, kimia yang ya mohon maaf belum tentu itu kemudian akan dipakai. Tetapi kalau bagaimana mengasuh anak, bagaimana membuat anak, itu pasti akan dipakai nanti gitu loh. Wajib lah ini kira-kira oleh sebagian besar kita. Tapi kalau kita bicara soal kimia gitu kira-kira jarang juga lah kita buat sabun sendiri dengan mencampurkan beberapa campuran kimia kemudian buat sabun sendiri kan enggak udah jadi gitu loh. Baik, dari diskusi kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa memang benar adanya fenomena open BO di kalangan pelajar yang ada di Kota Mataram. Nah, masalah ini seperti yang sudah kita bahas dalam diskusi sebelumnya memang suatu masalah yang kompleks, bukan hanya sekedar masalah moralitas semata. Di sini bisa kita simpulkan bahwa terdapat masalah ekonomi, lingkungan sosial, serta lemahnya perlindungan terhadap anak menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terkait dengan tingginya kasus ini. Demikian sesi diskusi kita pada siang hari ini. Saya Atim selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.